Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang dibenci oleh malaikat, malaikat tidak mau dekat, melaknat mereka. Siapakah dia? Yaitu para isteri yang menolak keinginan suaminya. Para isteri yang menolak keinginan suaminya. Ini kalau ada kejadian di antara kita, pasti di antara kita ada yang mengatakan, oh mak, nyesal saya nggak bawa isteri malam ni. Pasti begitu. Kalau ada kejadian, tapi saya lihat nggak ada yang menyesal di sini nih. Nggak ada tanda-tanda wajah menyesal, berarti aman berarti. Terlaknatlah para isteri yang menolak ajakan suaminya, dalam tanda kutip hubungan suami isteri. Terlaknat. Malaikat benci sekali kepada isteri itu. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi," ketika seorang suami mengajak istrinya, fa'abad, lalu istrinya enggan, menolak, enggan, fabata ghadbana 'alayha, lalu suami itu terpaksa tidur tapi hatinya marah. Jadi sudah disindir-sindir tapi istri langsung menolak dengan macam cara. Tidak ada uzur. Berbeda kalau ada uzur. Misal contoh, isteri sedang berhalangan, isteri sedang terkena COVID, atau isteri sedang demam tinggi, itu suami yang harus faham. Tapi kalau tidak ada uzur, isteri menolak suaminya, lalu suami tertidur dalam marah. Bisa bayangkan suami tertidur dalam marah, wajahnya mukrom dalam marah. Dia mimpi buruk malam itu. Dia mimpinya malam itu dia bertemu dengan seorang penjahat lalu merencanakan untuk membunuh istrinya. Begitu cerita ininya. Itu contoh, bang. Akan bengek kan. Tidur dalam keadaan marah sekali. Bang. Apa kata Rasulullah? La'anathal malaikatu hatta tusbih. Malaikat melaknat isteri tersebut sampai subuh. Dilaknat sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Bisa bayangkan malaikat melaknat. Enggak sama dengan kita melaknat. Kita kalau melaknat capek, paling sanggup 10 kali. Kita suruh ulang pun 33 kali pun enggak sanggup. Tapi malaikat kalau sudah mulai melaknat, dari mulai suami marah, laknat, 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 terus sampai subuh. Sampai subuh. Bayangkan ribuan kalimat, jutaan kalimat laknat dilaknat oleh bukan satu malaikat kepada isteri yang menolak suaminya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallazi nafsi biyadihi, juga dari Abu Hurairah, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, ma min rajulin yad'u imra'atahu, apabila seorang suami mengajak istrinya ila firashiha, ke kamarnya, fata'ba alaih, lalu isteri itu enggan memenuhinya, illa kana allazi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha, maka penduduk langit, yaitu malaikat semua melaknat isteri tersebut sampai diridai kembali oleh suami itu. Sampai diridai kembali. Bisa jadi suami marah sampai 3 hari. Dalam 3 hari itu penduduk langit melaknat isteri yang mengecewakan suaminya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, salasatun, ada 3 kelompok orang, la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Salatnya tidak mau naik ke langit, tidak diterima Allah walaupun sejengkal. Salah satunya adalah istri yang tidur dalam keadaan dilaknat oleh suaminya. Istri sudah tidur tapi suami murka kepadanya. Kenapa? Karena menolak ajakannya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah kelompok yang berasal dari golongan wanita yang dibenci oleh malaikat. Kenapa bahasanya istri yang dilaknat?
Ini kalau kita beri pengajian ibu-ibu, nanti ibu-ibu akan nanya, memang enggak ada hadis untuk suami. Suami dilaknat oleh malaikat gara-gara terus-terusan mengajak istrinya, misal contohnya. Ini contoh, Pak. Apa enggak ada? Atau bagaimana suami kau enggak ada dosanya, kau istri terus yang berdosa? Itu muncul tuh. Kadang-kadang Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi menyebutkan kalimat-kalimat ini yang ditujukan adalah pada istri. Itu karena fitrahnya seorang laki-laki, dia yang lebih membutuhkan istrinya. Kan beda syahwat. Syahwat laki-laki pada istrinya. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kita ni kalau laki-laki ni normal, dalam diri kita dihiasi syahwat yang berlebihan terhadap perempuan. Sedangkan perempuan enggak terlalu mikir ke situ, Pak. Karena syahwatnya berbeda. Syahwat perempuan adalah minal qanatir al-muqantarah, minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah. Syahwatnya pada perhiasan, emas, perak. Maka oleh karena itu, kejadian ini terjadi biasanya pada suami yang kecewa. Perempuan jarang urusan ini sampai kecewa, jarang sekali, Pak. Jarang sekali. Mereka kecewa kalau belanja kurang. Mereka kecewa kalau emas tidak pernah kita berikan. Mereka kecewa kalau seandainya tidak pernah ada satu pakaian pun. Jadi beda syahwat. Sedangkan bagi laki-laki, begitu tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari jalan yang halal, dari istrinya, maka tidak ada jalan lain. Kemungkinan besar sekali dia akan menempuh jalan yang dosa. Apakah dia akan pergi mencari tempat lokalisasi, bayar satu malam berapa, jatuh ke dosa, atau paling kurang dia akan berzina sendiri, juga jatuh ke dalam dosa. Maka terjadilah perselingkuhan, terjadilah amalan-amalan yang maksiat. Gara-gara apa? Istri tidak melayani suaminya. Padahal Rasulullah sudah mengatakan kepada kita para suami, kalau engkau takjub kepada perempuan yang ada di luar rumah, jadi kalau engkau melihat seorang perempuan membuat engkau takjub, apa nasihat Rasulullah? Segeralah pulang. Segeralah pulang. Temuilah istrimu. Apa yang ada pada istrimu, apa yang ada pada istrimu juga ada pada perempuan itu. Ini nasihat Nabi. Jadi kita ni kalau tiba-tiba menemui pintu yang terbuka untuk menuju ke tempat haram, ternyata Rasulullah suruh lari, yaitu temui istri. Jangan lanjutkan yang haram. Makanya kita Pak yang di kantor kan, kerja kantor, lihat ada yang menakjubkan kita di kantor. Itu jangan berlama-lama dengan fantasi kita, tapi segera pulang. Makanya ada orang enggak pernah masuk kantor lagi setelah itu, Pak. Asal masuk kantor sebentar udah pulang. Besoknya masuk lagi, pulang lagi. Begitu ditanya sama kawannya, "Apa kan kau tiaan?" Elong mengamalkan sunnah Nabi. Saya jaga supaya jangan jatuh ke haram. Hai kuden katanya. Ini yang model-model begini seminggu begitu dimutasi. Tapi begitulah seorang laki-laki. Begitulah seorang laki-laki. Maka besar sekali dosa perempuan yang laki-laki itu telah menghalalkannya dengan memberi mahar, melakukan ijab kabul, belum lagi uang hangus, belum lagi waktu bawa tebu di atas mobil itu, Pak, tebu yang kemudian ditaruh samping rumah sampai busuk sendiri, kemudian dia macam-macam dia buat, Pak, sampai puluhan juta habis menghalalkan. Begitu sudah halal, diharamkan oleh si istri. Dosa besar, dosa. Maka setiap dosa suami yang melakukan perzinaan gara-gara urusan itu, maka dosa itu pun ditanggung oleh si istri. Maka malaikat benci sekali kepada istri-istri yang model begini. Jadi oleh karena itu, tidaklah dibicarakan kepada suami terlalu banyak masalah itu, tapi ditimpakan pada istri, karena istri biasanya jarang sampai jatuh ke dalam urusan itu. Buktinya coba lihat Bapak Ibu, janda itu tidak menikah berpuluh tahun tidak masalah, tidak ada masalah.
Oh, kita pergi kerja kita misal di mana, Pak? Dikirimkan kita ke Kalimantan Timur, ya, kerja di sana, membangun ibu kota yang baru misal. Kemudian istri tinggal berbulan-bulan. Adakah istri yang pernah mengatakan, bang pulang bang, adik sudah rindu bang, begini bang? Bang, enggak ada, jarang. Apa yang dia katakan waktu kita video call? Bang, jangan lupa kirim uang bang, bang begini bang. Itu saja, syahwatnya itu saja. Bertahun-tahun enggak pulang, enggak apa-apa, yang penting kirim uang. Tapi kalau posisi kita di istri yang dikirimkan ke Kalimantan Timur, apa yang terjadi, Pak? Kita pasti mengatakan, dek pulang dek. Kalau enggak pulang, udah resign saja di sana. Kita sama-sama jadi tukang becak di sini. Udah begini, macam-macam. Kita butuh dia. Itulah kodrat Allah kepada kita. Maka wajar malaikat sangat benci kepada istri sampai dilaknat. Ya. Istri-istri yang menolak ajakan suaminya. Pada menit itu 3 menit lagi. Baik, sebagai penutup muka Allah juga bersambung sedikit lagi, yaitu sebagaimana haramnya istri atau dosanya istri yang tidak mau melayani suaminya juga sama dengan istri yang melarikan diri atau pergi dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, ya, itu sama-sama dilaknat oleh malaikat. Hadisnya panjang, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Muziri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Namun ada yang mengatakan dhaif. Bahkan bahasa Nabi, kalau seorang istri lari dari rumah suaminya tanpa izin, fa in fa'alat, kalau dia melakukan itu, la'anatha malaikatus sama', dilaknat oleh malaikat yang di langit, wa malaikatur rahmah wa malaikatul azab hatta tarji', dilaknat malaikat yang di langit seluruhnya, malaikat rahmah, malaikat azab, melaknat-laknatnya sampai istri itu pulang kembali ke rumahnya. Makanya kalau sedang ribut, istri jangan lari dari rumah. Jangan lari, tetap di rumah. Suami jangan pernah usir istri dari rumah. Selesaikan keributan di rumah. Jangan pernah usir, dan istri jangan pernah lari. Karena melarikan diri tanpa izin suami, terlaknat. Kecuali diizinkan. Misal istri mengatakan, bang, adik lari ya bang? Misal begitu. Kata suami, oh ya lari aja. Kata dia, oh sudah, berarti sudah ada izin untuk lari. Ini suami yang agak begok-begok sedikit dalam urusan ini kan, Pak. Jangan suruh istri pulang kampung. Kita mengambilnya dengan cara yang baik, menjemputnya dengan cara yang baik. Kita puji-puji mertua kita. Tapi ketika kita sedikit punya masalah dengan anaknya, kita usir dia seakan-akan tidak berharga sama sekali. Ini juga laki-laki yang terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.